tahu dulu teknik atau cara mempengaruhi orang lain, ya. Teknik atau cara mempengaruhi orang lain. Kita harus tahu dulu gimana membuat orang lain itu terpengaruh, ya kan? Gimana membuat orang lain itu nyaman, gimana membuat orang lain itu, pandangan pertama tanda petik, ya kan, dia itu tertarik dengan kita dulu gitu ya. Jadi yang pertama yang perlu dilakukan adalah ice breaking dulu, pembukaan. Pembukaan itu dalam arti kata basa-basi, ya kan, basa-basi. Contohnya misalnya saya datang ke rumah Bu Desi ya, contohnya. Assalamualaikum Bu Desi. Nah, ini ceritanya ini ya, saya belum kenal nih sama Bu Desi. Bu Desi ini saya dari KSP Nasari. Ini kita ada produk Bu berupa simpanan. Ada waktu ya Bu untuk saya jelaskan Ibu? Ya ada Bu ya. Ngomong Bu udah lama tinggal di sini Bu ya? Di komplek ini? Nyaman tinggal di sini Bu ya? Suasananya saya lihat sejuk gitu Bu ya. Ibu masih kelihatan cantik. Yang ketawa lah Bu. Masih kelihatan cantik Bu ya. Di sini kami lihat dari data yang kami dapat, ini paling usia Ibu udah di atas 50, benar Bu ya? Tapi kelihatan masih fresh, mungkin banyak olahraga Bu ya, banyak makan makanan ini Bu ya, yang sayur mayur mungkin gitu Bu ya. Nah jadi yang pertama itu apa ya, ice breakingnya itu pertama ya Bapak juga, kita kenalkan dulu, kita mau nawarkan produk gitu kan. Nah udah gitu jangan langsung to the point ya kan? Nah, jadi kita bisa jabarkan lihat lingkungan dulu gitu ya. Kalau misalnya ibunya toh kelihatan masih ya walaupun nggak cantik-cantik kali gitu kan, atau nggak apa, ya nggak apa-apa dipuji sedikit. Karena prinsipnya orang itu kan apa ya, dia kesan pertama itu kan inginnya dipuji ya. Contoh kita ini misalnya seperti ini, saya baru datang atau pulang kampung gitu ya. Pak Andre ini teman saya, teman lah. Tiba-tiba waktu pertama datang saya pulang kampung, langsung dibilang kok kurus sekarang kan ya. Nah itu kita contohkan ya, kok kurus sekarang gitu. Nah dari kesan itu aja apa ya, kelihatan ya kan, kita itu mematahkan untuk melakukan komunikasi yang nyaman gitu ya. Tapi kalau kita coba walaupun dia kurus, tapi semenjak di Pekanbaru dan ini ya kelihatan bersih gitu ya, padahal nggak bersih sih gitu. Jadi kita bandingkan orang yang misalnya dengan pujian awal, ya kan, reaksinya itu dia tuh lebih apa ya, lebih bisa menerima dan dia merasa dihargai. Karena prinsipnya itu kalau marketing itu ya bukan marketing sih, misalnya jiwa manusia itu kan prinsipnya ingin dihargai dulu, ya kan, dihargai dulu. Misalnya cewek yang ngerti makeup mungkin bagus juga, lipstiknya bagus ya Bu, gitu ya. Kayak mereknya ini ya, Wardah ya, misalnya ya kan. Atau kalau misalnya kita ngerti otomotif, kita tawarkan sama bapak, mobilnya ini Pak ya, Expander tahun 2019 kayaknya Pak, iya gitu kan. Gimana Pak servisnya kok di sini gitu ya. Jadi yang pertama itu istilahnya pembukaan dulu Bapak Ibu. Jangan langsung saya dari KSP Nasari Pak Bu, ini menawarkan deposito lah. Ini 5 juta, bunga segini, 3 bulan, 6 bulan gitu kan. Nah, itu memang boleh, tapi istilahnya apa ya? Kesempatan kita untuk membangun komunikasi, membuat orang itu nyaman, pembukaannya nggak dapet. Ya, karena prinsip marketing itu harus kita lalui dulu, ice breaking dulu. Ya. Nah jadi besok kita coba ulang lagi. Yang pertama yang saya minta, jangan langsung nawarin produk. Assalamualaikum Bu Desi, ya Bu, ini saya mau nawarkan deposito lah Bu, 5 juta, ini hubungnya segini tuh bisa diambil segini Bu, gimana Bu, tertarik? Enggak, bukan itu.
Tapi cuma basa-basi dulu kayak mana, kita latih basa-basi ya. Ibu udah lama ya tinggal di sini? Udah sih. Oh ya. Anak udah berapa bu? Oh ada 3 anak saya gitu. Oh udah berarti udah ini bu ya, udah sukses semua bu, atau udah selesai sekolah semua udah. Yang satu di mana bu? Dan biasanya kalau orang ditanya keluarga, dia ceritanya lebih lama ya. Udah gitu dan biasanya dia sih yang akan banyak cerita gitu kalau kita tanya keluarga ya. Tapi pembukaan itu pertama gimana dia nyaman dulu sama kita. Nah, jadi yang kita minta yang pertama itu adalah kita latihan lagi nanti di akhir-akhir bulan depan. Jangan sampai langsung menawarkan produk, tapi ada basa-basi itu dulu ya. Basa-basi dulu yang mau kita lihat ya. Udah gitu yang kedua, ya memang itu harus kuasai produk lah. Masa kita jualan nggak kuasai produk ya. Nah, jadi ini coba dikuasai dulu pelan-pelan ya. Yang kalau 240 ini kan kalau dia bunganya di atas 240. Ya lihat aja lah di sini. Kalau dia cuma 5 juta kan bunganya cuma 39.000 ya. Berarti dia nggak kena pajak. Ya kan? Lihat di sini yang 40 juta. 40 juta itu bunganya 316. Berarti dia kena pajak. Ya. Di sini juga disebutkan pajak apa gitu ya. Dikenakan pajak PPh pasal 4 ayat 2. Ya. Udah gitu alamat kantor aja Bapak Ibu gelagapan apanya gitu loh. Apa namanya? Di mana alamat kantornya gitu ya? Ya Pak, Bu, di Jalan Kampus saya ada itu kan. Kita aja alamat kantor itu nggak menguasai. Simpelnya di mana alamat di sebelah sebelah data Bu? Ya. Jadi memang yang kedua kuasai produk, ya, kuasai produk. Apa saya bilang? Bingung juga saya. Kalau iklan udah juga kan saya ajari gitu kan. Coba baca ini dulu lah, kuasa yang ada di sini, ya. Jadi untuk waktu nanya tentang kita jawab apa namanya? Jawaban itu nggak gelagapan gitu, gitu ya istilahnya. Udah gitu prinsip marketing itu kan manusia itu suka jika kita berusaha menyamakan diri. Misalnya untuk gerakan cermin, manusia itu suka ya, suka. Manusia itu prinsipnya suka kalau kita berusaha menyamakan diri. Dalam bahasa komunikasinya, gimana Pak supaya yang masuk Bapak sampaikan itu seperti cermin itu gimana maksudnya? Gitu ya. Jadi kan misalnya orang lagi ngomong, misalnya terjadi interaksi ya saya sama Bu Desi, gitu ya. Dia kan biasanya kalau orang udah cerita nggak kaku kayak gini ya, misalnya ceritanya udah mulai nyambung, duduk gitu ya. Mungkin yang enak Pak Andre lah, sini Pak Andre. Sini duduk. Yang enak laki-laki lah ya. Kalau perempuan nanti tidak begitu lah. Contoh kan, Pak Andre kan biasa duduk silang kayak gini. Kayak apa nih? Ini udah ya, coba silang dulu Pak Andre. Nah, kan? Duduk ini saya kan. Saya pertama apa? Saya harus menyamakan diri dulu Bapak Ibu. Kaki saya gini juga. Ini namanya kita berusaha menyamakan diri. Jadi secara apa dia? Apa namanya dia? Body language. Bukan body language sih. Soalnya tubuh dia itu menyatakan bahwa kita ini kayak sama gitu. Secara alam bawah sadar itu ngomong. Kayak saya apa nih? Apa namanya? Ada kesamaan ini sama yang datang ini gitu kan. Nah, gini dulu kita kan. Nah, gitu ya. Udah gitu kan kita cerita, ya kan cerita. Udah kita tanya, ini posisinya juga saya harus berusaha menyamakan diri. Ya posisi Pak Andi saya berusaha menyamakan diri, ya kan. Udah gitu, misalnya saya udah dapat ini alur ceritanya dan Pak Andre mulai bercerita, ya kan. Nah contoh dulu Pak Andre ceritalah dulu cerita apa, cerita terserah. Saya bagi pendengar. Salah, cara tahap pakai gitu. Oh, ya pengalaman kemarin ini ya panjang sih perjalanan itu, menguras waktu dan tenaga. Tapi ya alhamdulillah, artinya semua itu sia-sia. Jadi
banyak kemana lah, walaupun harus ada yang dikorbankan, walaupun itu memang. Ini kan lagi cerita deh kan, kita kan pendengar, ya kan, supaya alam bawah sadar ngomong, saya menghargai dia bercerita. Yang pertama itu angguk-angguk kepala, ngerti ya? Dia kan lagi cerita dia kan, jadi kita kayak ada respon gini, nah, kan? Itu yang pertama ya, maksud dari menyamakan diri, ya. Udah gitu dia cerita lagi kan, cerita panjang kan. Kita sebagai pendengar dulu, oh gitu ya Pak Andre. Kemarin perjalanannya di Medan itu ini ya, cukup ini juga ya, berkesan segala macam gitu ya. Itu dia ngomong lagi kan. Itu sekali-sekali kita sebagai pendengar, ya kan, itu mengusapkan ini ke apa namanya, ke dahi ya, ini kayak gini. Jadi kita bukan yang kaku, bukan dengar kayak gini, bukan. Waktu dia cerita kan, ini posisi udah sama, oh gitu, nanggu ya. Nah, misalnya udah cerita lagi dia, oh gitu ya Pak, oh iya. Hasil-hasilnya gini, lap sini kan, lap apa? Kita menyatakan bahwa kita respon apa yang dia ceritakan. Dan biasanya dengan prinsip teori itu kita pakai, dia akan nyaman untuk apa namanya, untuk bercerita lebih panjang. Ya, bukan bercerita lebih panjang, ini kita pancing sedikit aja, ya kan? Anaknya gimana Pak? Dia langsung tuh, wah anak saya sekarang musik di Medan ini, tinggal sama saudara, gini, istri baru Pak. Nah, karena kita udah berusaha menyamakan diri, ya kan? Dia akan ini, akan apa namanya, meresponnya itu seakan-akan menjadi teman lama, ya. Nah, jadi itu yang saya maksud, angguk-angguk kepala dan pegang dahi. Jadi fokusnya itu dia ngomong, jangan melotot gini aja gitu. Jangan melotot gini aja Bu Desi ya. Jangan dipelototi orang, tapi sekali-sekali angguk kan. Udah sekali angguk, pegang dahi. Oh gitu Pak ya. Respon lah Pak ya. Bukan kayak orang melotot atau main HP kan. Oh gitu Pak. Nah, ini bahaya nih. Ya kan? Orang lagi ngomong kalian main pegang HP, oh gitu Pak. Ini udah apa nih? Pasti udah apa namanya, alam bawah sadar udah ngomong. Ada nggak betul ini kayak gitu deh. Itu apa saya mau cerita panjang ini gitu deh. Oh gitu Pak, ini Pak. Terus gitu Pak. Nah jadi itu ya tekniknya ya. Coba angguk-angguk kepala, ya. Coba gitu juga sama apa namanya? Sama level-level orang-orang besar. Kalau kalian ketemu sama Pak Sahala, sama Dirut, saya coba pakai prinsip itu aja. Ujung-ujungnya mereka yang banyak cerita. Karena ini udah saya praktekkan dan memang itu teorinya. Teorinya kayak gitu. Saya coba praktekkan. Saya kemitraan gitu juga. Saya datang, Assalamualaikum Pak, gini-gini. Saya dari Dinas Arif sama berkasnya. Oh iya, silakan duduk gitu kan. Duduk saya cerita, ya kan. Saya pancing sepatah dua kata, dia ngomong, itu aja tekniknya, nggak ada yang lain. Dia coba ngomong, kita coba ngangguk, oh gitu Pak. Tapi ada kata bahasa gitu ya, oh gitu Pak ya. Oh iya saya juga pernah kayak gitu Pak. Dia cerita lagi kan, baru pura-pura apa Aris kan. Oh gitu Pak. Ya. Ini menyatakan kita respon dengan pembicaraan dia. Dan rata-rata ya apa ya? Hubungan itu jadinya hubungan komunikasi itu jadinya berjalan dengan baik, gitu kan? Kenapa kok ada orang yang merasa takut kemitraan, takut jumpai orang, takut jumpai pemimpin? Karena teknik ini mungkin dia tahu tapi nggak coba praktekkan. Itu aja praktekkan. Saya yakin ya, siapapun yang kalian jumpai itu, ya kan, pasti akan menerima Bapak Ibu dengan baik. Karena Bapak Ibu udah coba saya ajarkan, ya coba praktekkan, ya. Jangan sampai dia ngomong Bapak Ibu megang HP dan fokus HP, gitu ya. Jadi kita harus fokus kepada dia cerita, ya. Lalu kita seakan-akan mengangguk-angguk, sekali-sekali pegang dahi kita. Gitu. Beda kalau kita cuma sekedar gini aja, sama oh ini Pak, ini Pak. Beda juga waktu orang briefing, ya kan? Ada yang kayak berdiri dengan patung, itu ada yang seakan-akan ngangguk-ngangguk. Itu beda, perhatikan lah. Coba perhatikan orang yang lagi briefing siapapun itu, misalnya Bu Desi briefing,
Bu Desi rasakan, orang yang diam kayak patung sama orang yang seakan-akan ngangguk-ngangguk, pasti Bu Desi lebih dihargai sama orang yang ngangguk-ngangguk itu. Ya, coba itu perhatikan dulu lah. Ya, besok mau siapa yang membawa acara. Ya. Orang yang mengangguk-ngangguk itu berarti alam bawah sadar kita, berarti dia itu dengarkan kita, dia mengerti, dia paham, daripada dia main kayak patung atau main kayak. Ya. Ada tanggapan enggak? Kita sebagai moderator itu pasti udah ngomong apa ya, tanda petik kayak kita mengarah ke sana. Tapi kalau kita dengar gitu kan, Bu Asni lagi briefing kan, terus saya ngasih respon gini, itu pasti Bu Asni kan secara tidak apa kan dia nampak kan, oh berarti adanya dengerin saya. Alam bawah sadar dia tuh ini gitu, merasa dihargai. Ya gitu juga sama orang-orang besar nanti yang datang yang levelnya itu di atas kita. Responnya kita aja Bapak Ibu, nggak usah nampak kaku kali gitu, tapi ya, sekali gini kalau lagi ngomong ya. Jadi nanti keakraban itu muncul dia, dan itu memang udah kayak gitu memang apa ya, secara teori dibedah ilmunya dan dari praktek kan memang kayak gitu juga gitu. Ya, ini nih poin ini yang perlu digarisbawahi ya. Gimana kita bisa ice breaking dulu. Ice breakingnya itu yang nggak harus apa ya, terkonsep, tapi saling mengalir gitu aja. Ya, itu yang harus digarisbawahi. Jadi bulan depan latih dulu bahasa basinya. Yang penting nampak aja ada bahasa basinya, jangan langsung menawarkan produk. Ya, karena kalau itu kita dengan kayak SOP sebenarnya. SOP untuk jadi marketing yang sesungguhnya kita berangkai, ya kan? Bahasa basi dulu, jilbab ini bagus ya, mana mendengar ini cerah, gitu ya kelihatannya, gitu. Yang langsung Bu sini ini Bu, deposito Bu 5 juta, ya. Bu sininya juga ini lah, udah cantik-cantik, masa nggak dipuji mana ini gitu kan? Ini Bu apa ya? Jilbabnya hitam gitu kan? Kayaknya apa Bu ya? Gitu ya. Jadi itu dulu besok ya, coba ditangkap itu dulu. Jadi coba nanti kalau dia ngomong, coba dengarkan, dan itu coba samakan posisi sama coba angguk-angguk sedikit, gerakan. Nggak berat-berat kali nih, tapi kalau Bapak Ibu lakukan saya yakin lah. Mau ngelamar anak orang gitu juga yang laki-laki. Pakai aja cara ini. Ya kan? Mau ngelamar anak orang, nah, jumpai bapaknya, pakai prinsip ini. Ya, caranya itu udah inilah, udah apa namanya, orang itu udah merasa dihargai, jadi tinggal ini aja pembicaraan itu berlanjut. Tapi kalau dari awal kalian udah nggak ini namanya tanda petik alam bawah sadar orang itu udah nganggap kalian itu nggak sopan, ya nggak berhasil komunikasi kalian. Ya, mungkin itu ya yang kita sharingkan di pagi hari di sore hari ini, diterapkanlah itu. Ya, nanti kita jadwalkan lagi di bulan depan, kita latih lagi ya, supaya kita bisa menjadi bagian orang-orang yang bisa melewati tahap-tahap jadi marketing yang sesungguhnya. Ya, kalau semuanya ada yang jadi dia gitu kan, 1-2 orang, 3 orang bisa kayak gitu, ya saya yakin inilah orang akan banyak yang di produk kita ya. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.